Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semangat untuk Bapak Adiana dan Bunda-Bunda semuanya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami mewakili dari kelompok satu dengan topik satu kebinekaan global, dunia yang berwarna. Pesan kunci yaitu semakin mengenal keberagaman akan membuat kita jauh lebih cerdas. Kemudian Bapak untuk mohon izin untuk menyampaikan nama mahasiswa kami dari kelompok satu, Ibu Anggita Karisma, Ibu Budi Lestari, Ibu Chandra Agustina, Ibu Dani Mintarse, Ibu Dwi Nurtanti Vita Dewi, Ibu Irna Kristantina. Untuk aktivitas pembelajaran topik satu, dunia yang berwarna kebinekaan global, capaian pembelajaran yang kami sudah rumuskan yaitu yang pertama, anak mampu memahami pentingnya menerima perbedaan dari sebuah negara, ras maupun suku. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Yang keempat, mampu menghargai perbedaan jenis kelamin atau gender. Kemudian yang terakhir atau kelima, mampu mengembangkan kreativitas, komunikasi, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Kemudian selanjutnya Bapak untuk poin yang kedua, kegiatan mulai dari diri sendiri. Adapun pertanyaan pemantik yang pertama, apa jadinya jika manusia di dunia seragam? Kami lihat dari sisi positif dunia yang seragam dapat menghasilkan sistem pendidikan hukum yang seragam dan mudah dipahami oleh semua orang. Hal ini dapat mempermudah komunikasi, pengembangan sosial, terutama dunia global yang semakin terhubung. Namun, secara keseluruhan, dunia yang seragam dapat mengurangi keragaman di antara kita semuanya, sehingga kreativitas dan inovasi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberagaman harus dijaga, ditingkatkan dalam masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya, apakah Bapak Ibu pernah berpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Dari kami tidak, karena kami mensyukuri terlahir dan berada pada kondisi saat ini, di mana dari penampilan fisik sampai dengan keberadaan kami saat ini sudah berada di suatu bangsa yang sangat beragam dan sangat membanggakan untuk kami semuanya, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang poin C, menurut Bapak atau Ibu, apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Tidak, dilihat dari perpecahan konflik antar negara yang saat ini terjadi, terutama di belahan dunia yang jauh dari kita, tetapi kita merasakan dampaknya hingga sampai ke kita, hingga sampai istilahnya bagi kami, sampai ke dalam lubuk hati kami, karena kami merasa berempati kepada teman-teman kita atau saudara kita yang di belahan dunia lain yang sekarang mengalami konflik. Kemudian yang keempat, menurut pendapat Bapak Ibu, hikmah apakah yang dapat kita ambil dari perbedaan jenis kelamin yang kita temui? Hikmah yang dapat kita ambil adalah Tuhan telah menciptakan manusia dengan berbagai jenis suku dan bangsa, ditujukan agar mereka saling mendapatkan kebaikan. Bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal dan pada akhirnya berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau fastabiqul khairat. Kemudian yang poin selanjutnya, bagaimana upaya Bapak Ibu dalam mengembangkan keterampilan, kreativitas, komunikasi, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Upaya kami dalam mengembangkan kreativitas, mencoba pendekatan baru untuk menyelesaikan sesuatu, inovasi dan penemuan abad ke-21 adalah saat yang menyenangkan untuk menjadi kreatif berkat teknologi. Tidak hanya menggunakan cara-cara yang sudah ada atau tradisional, tetapi kita mampu dalam berproses pembelajaran yang menuntut kreativitas dari peserta didik dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin komunikasi. Dalam hal ini berkenaan dengan berbagi pemikiran, menyampaikan ide, pertanyaan, solusi, dan bahkan gagasan-gagasan baru yang akan kita hubungkan dengan zaman teknologi canggih saat ini, membuat komunikasi jauh lebih mudah. Banyak cara yang dapat kita lakukan sehingga kita mudah terhubung dengan pihak lain. Komunikasi efektif merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran, karena tidak ada cara menyelesaikan masalah di kelas tanpa komunikasi yang efektif atau komunikasi dua arah. Kemudian selanjutnya adalah berpikir kritis, adalah bagaimana kita melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran, atau kalau dalam di pembelajaran anak PAUD kita akan mengembangkan bidang-bidang pengembangan dan disiplin ilmu lainnya. Pemikiran kritis sudah merupakan kebutuhan peradaban maupun profesi kita saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi.
adalah di mana kita berbicara tentang bekerja sama, mencapai tujuan dan menempatkan bakat, keahlian, dan kecerdasan untuk bekerja. Terutama di zaman abad 21, kolaborasi menjadi hal penting. Hal ini kita lihat dari perkembangan dunia bisnis atau entrepreneur yang berbasis teknologi. Kemudian yang selanjutnya tentang aktivitas. Poin 3 aktivitas, kami mencoba untuk merumuskan berbagai aktivitas yang dapat nanti mengaplikasikan berbagai capaian pembelajaran yang sudah kami rumuskan di atas dengan sebuah permainan baru, yaitu permainan cocokkan aku, yaitu bendera dan makanan khas suatu negara. Adapun prolog di sini kami sampaikan bahwa di dunia setiap negara memiliki berbagai keragaman identitas bendera, bahasa, suku, serta makanan yang menjadi ciri khas masing-masing negara tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa foto dan bendera serta makanan khas yang beragam yang nanti akan menunjukkan urean berbagai contoh permainan yang sudah kami rumuskan di sini. Yaitu yang pertama, anak dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri dari 2 anak. Kemudian yang kedua, anak bersiap di garis start. Yang ketiga, anak menyepakati bendera dan makanan negara mana yang akan diambil sesuai dengan kesepakatan 2 anak tadi. Kemudian yang selanjutnya, anak pertama berlari mengambil bendera negara, menancapkan di ember pasir, lalu kembali ke tempat. Kemudian anak yang kedua berlari mengambil gambar makanan negara yang dimaksud, kemudian menancapkan di ember pasir, anak kembali ke tempat, dan yang selanjutnya anak boleh menunjukkan ekspresi berhasil dengan melompat sambil berteriak hore atau sesuai dengan kesepakatan kedua anak tadi. Di sini sekilas kami sampaikan Bapak permainan cocokkan aku seperti apa, bahwa dari uraian yang di atas, tampilan foto pertama yaitu di mana anak kita ajak untuk berbaris dengan pembagian 1 kelompok 2 anak. Kemudian di foto kedua, anak pertama mengambil eh, ember 1 yang berisi bendera sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, kemudian menancapkan di bak pasir yang ada di ember selanjutnya. Kemudian anak yang kedua mengambil gambar makanan dari kesepakatan pembagian tugas tadi yang sudah disepakati bersama antara 2 anak tersebut, kemudian menancapkan di ember yang terakhir sesuai dengan bendera dan makanan tadi dari suatu negara tadi, dan anak boleh menunjukkan ekspresi sesuai dengan keinginannya. Kemudian untuk refleksi, Bapak di poin 4, saat kami melakukan refleksi dari permainan ini, yaitu cocokkan aku, di mana kami mengambil poin kami kerucutkan dari ciri khas suatu negara dilihat dari bendera berikut dengan makanan khas yang ada di negara tersebut. Pertanyaan kami yang kami munculkan yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah makanan khas bisa menjadi salah satu identitas suatu negara? Kemudian yang kedua, apakah arti sebuah bendera dapat mencerminkan karakter suatu bangsa? Kemudian yang selanjutnya, bagaimana jadinya jika manusia di dunia ini hanya boleh tinggal di tempat asalnya saja dan tidak boleh bermigrasi atau berpindah tempat? Sekilas untuk mencerminkan refleksi dari permainan tadi, kami rumuskan 3 pertanyaan. Jikalau nanti mungkin ada tambahan, insya Allah kami siap untuk menambahkan kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah poin kelima, yaitu konsep. Konsep yang pertama, konsep 1 yaitu kita satu kesatuan yang berbeda, di mana kami nanti akan mengajak anak untuk menyaksikan video yang berkenaan dengan satu kesatuan yang berbeda dengan link YouTube yang sudah kami cantumkan di sini, yaitu link YouTube negara yang nanti akan kita kenalkan kepada anak berikut dengan makanannya, dan nanti insya Allah pun akan kami tambahkan supaya jauh lebih lengkap. Kemudian yang konsep kedua yaitu ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa. Nah, di sini fasilitator menyampaikan penjelasan awal bahwa atau penguatan kepada anak bagaimana kita mengetahui bahwa di dunia terdapat beribu ragam manusia dan ciri khasnya yang merupakan bagian dari suatu bangsa berikut dengan ragam budayanya, termasuk tadi yang kami ambil yaitu bendera suatu negara berikut dengan makanan yang menjadi ciri khasnya. Kemudian yang kedua, mengajak peserta untuk memberikan ucapan terima kasih karena merangkum dari ragam bahasa, dan ini masih bersifat sementara Bapak, nanti insya Allah kami tambahkan. Mungkin ini justru dari negara kita nanti belum kami cantumkan, insya Allah nanti kami tambahkan.
Kemudian yaitu fakta tentang penghuni dunia ini sudah ada di sini sebelumnya sehingga kami belum mencoba untuk menambahkan lagi, nanti akan kita diskusikan kembali lebih lanjut sehingga nanti bisa kami cantumkan. Kemudian untuk selanjutnya konsep 3 keragaman meningkatkan kecerdasan. Lanjut ke konsep yang ketiga yang nanti guru akan mengajak anak untuk mengulas kembali apa yang sudah dimainkan dan dipelajari dari awal penguatan untuk mencapai capaian pembelajaran yang sudah kami rumuskan di awal. Apakah Anda percaya bahwa keragaman bisa meningkatkan kecerdasan seseorang? Nanti ini akan kami diskusikan dengan anak setelah nanti melaksanakan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh guru sebagai fasilitator. Berikut dengan poin yang ketiga, keempat, dan ternyata ada kesinambungan memutar video Ijal dan Ijul. Ini tadi kami sudah ada salah satu teman kami yang mencoba untuk membuka dan sudah kami lihat ternyata ini merefleksikan bagaimana dua orang dengan karakter yang berbeda dengan masing-masing tingkat kecerdasan dengan karakter yang terlihat dari keduanya yaitu introvert dan extrovert. Kemudian yang selanjutnya fasilitator bertanya kepada anak terkait video yang sudah nanti dilihat anak-anak secara bersama-sama. Iya. Kemudian konsep keempat, kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Ini tadi menjadi bagian diskusi yang menarik dalam kelompok kami, Bapak. Utamanya bagaimana kami merumuskan apa yang harus kami sampaikan ke anak. Mohon maaf, ini kami dari bagian editingnya ini mohon kurang cepat. Nanti kami ulang bersama-sama, Bapak, untuk poin-poinnya. Ini poin 1 seharusnya. Tapi alhamdulillah sudah masuk di sini dan mencoba kami kaitkan antara poin 1, 2 dan seterusnya sampai poin selanjutnya, dan mohon maaf untuk referensi-referensinya akan kami tambahkan supaya bisa menambah wawasan kami baik nanti ketika penyampaian kepada siswa maupun diskusi selanjutnya setelah ini. Kemudian konsep yang terakhir yaitu konsep 5 keterampilan abad 21 di mana di situ tercantum 4C, Creativity, Communication, Critical Thinking, and Collaboration, di mana di sini sudah ada uraiannya seperti apa, yang sudah kami rumuskan di atas tadi, bagaimana upaya-upaya mengembangkan untuk 4C. Dan yang kelima, aplikasi. Di aplikasi ini, fasilitator meminta peserta melihat apa yang ada di sekelilingnya, yang kemudian mengidentifikasinya, dan menjadikan itu semua yang dia temukan dalam sekeliling dia, baik itu yang ada di dekatnya atau jauh, jauh di sana, karena kami ini ada kerucut pada pengenalan dan identifikasi suatu negara. Kemudian ini fasilitator menggali makna dari apa yang sudah kami sampaikan. Dan yang poin terakhir yaitu evaluasi dan penutup, kami mengambil intisari yang sudah kami bahas bersama di topik 1 tentang kebinekaan global, dunia penuh warna ini tadi. Kemudian bahwa ini membawa fakta bahwa setiap negara di dunia memiliki keragaman yang menjadi ciri khas suatu negara. Demikian Bapak, kurang lebih uraian dari kelompok kami, kelompok 1 berkenaan dengan topik 1 yaitu kebinekaan global dengan topik dunia yang berwarna. Pesan kunci semakin mengenal keberagaman akan membuat kita jauh lebih cerdas, insya Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu kelompok kelompok 1. Bu Dani keluar aja dulu, nanti kita Oh J Bapak, kami izin stop share J Bapak. Berikutnya kelompok 2 Bu.